Oke, 1, 2. Ada Berapa Pak, orang? ada yang gabung Pak. Tiara Pak. Ayo berapa orang? Ada Pak, ada. Request MBG Pak. Siapa no MBG? Gano. MBG kokut kan? Bangkrut. Pak. Gabung Pak. Anu Pak, ono Pak iki sekolah rakyat. Oh, Mumpung sekolah si rakyat. Anyar. Loh, si Anyar iki Pak. Dari Kementerian Sosial. Baru, aku tidak sepintar itu. Apa ya? Ini wes. Passive learning. Apa passive Passive learning? learner. Apa passive learner? Ya keterlibatan itu loh Pak. Apa? Lah, dikaitkan sama engagement student atau engagement learning-nya dari perilaku, kognitif dan emosional. Nah, Oke, itu aja wes. Show me what you've got. Passive learner itu apa? Show me. Passive learner adalah coba boleh dicek. Kalau kata ChatGPT nih, bukan, kalau kata Google nih, seorang yang menyerap informasi tanpa interaksi yang signifikan, mengandalkan metode tradisional, mendengarkan ceramah, membaca, dan menonton video daripada terlibat aktif dengan materi. Kan di situ kan kalau misalnya di student atau di engagement student engagement itu kan ada 3. Ya. Itu ada perilaku, ada kognitif, ada emosi. Lah di sini si passive learner itu hanya terlibat mungkin hanya sekedar kognitifnya saja. Terus? Ya, apakah itu bisa disebut terlibat juga? Apakah student engagement itu harus yang efektif harus semuanya terlibat, mulai dari perilaku atau emosi atau kognitifnya? Ada banyak untuk sekarang kan banyak sekali hanya mendengarkan saja tapi tugas selesai, tapi perilaku dan emosinya enggak begitu mengikuti. Apakah itu juga termasuk student engagement yang baik atau bagaimana? Mungkin itu Pak topik hari ini. Raro aku apa itu? Wah, astagfirullah Pak, piye terus iki? Cek tahu lah, kameraku gak bisa murup dulu. Ngopi sih Pak. Wis, murup. Piye mau piye? Astagfirullah. Aku raro. Kamu raro. Loh. Ya wis iku Pak. Bahas student learner kayak opo Pak? Raro. Aku. Astagfirullah. Oke, Olive. Anu enggak Olive? Anak C itu, anak B, anak A. Olive. Iki ono Olive iki. Yapo. Nah, wis, kamu paham tadi yang ngomongkan si Noval itu? Agak paham. Jelas. Tapi apa namanya sebenarnya sudah Pak saya kira itu, tapi sebenarnya saya tertariknya itu lebih ke kayak lebih ke bukan topik itu sih Pak. Gak menarik jadi Noval itu. Wongnya gak menarik, topiknya gak menarik, gak jelas. Enggak gitu Pak. Kan POV masing-masing Pak. Wes aja. Jadi aku beberapa topik cuma karena nggak sempat ya udah. Ya udah, kamu apa? Mintanya apa?
Kamu minta apa, Olive? Bentar Pak, tak liatin dulu. Tak liatin dulu. Aku lebih memilih temamu nanti. Gak jelas itu, no. Gimana Pak? Iya, apa temanya? Kamu pengennya apa? Suwi wis. Sao. Kamu dengarkan apa sih Melda itu? Nah, ini Pak, sebenarnya ada 4, ada. Maaf Pak, misalnya baganya tiba-tiba kayak nyanyi-nyanyi soalnya. Iya, Itu apa namanya, yang pertama itu kan apa namanya, sekarang itu bakal ada kurikulum yang namanya kayak kurikulum programming gitu, yang apa, kurikulum yang mewajibkan kayak ada programming gitu loh di sekolah menengah dasar sama menengah sekolah di sekolah itu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat secara realita itu kayak masih kurang gitu loh dari kompetensi sama kayak gurunya dan lain sebagainya. Terus juga kayak dari sarana prasarananya kan masih kurang. Nah, menurut Bapak itu kayak gimana? Dengan kayak kebijakannya pemerintah itu. Dari kebijakannya yang kayak gitu gimana? Bagus, wis, pemeneh. Nemen lih. Nemen kan pengen dikono-notok Iya, lih. tak bagus. Wis, apa lagi? Kamu mau apa lagi? Bagus. Mantap. Wis. Butuh apa lagi? Oh, Arlintang murup mukae. Bahaya Pak, bahaya. Imelda mau apa? Pak, jangan email dah, Pak. Apa? Siapa yang manten? Siapa yang manten, Mel? Gimana, Pak? Siapa yang manten? Nggak ada yang manten, Pak. Saya lagi Kartika, apa yang kamu mau? ya, Pak. Gimana, Pak? Ya, kamu maunya apa? Saya tertarik pembahasan, kalau semisal kepengen pembahasan, saya tertarik pembahasan tentang model flipped classroom, Pak. Flipped classroom. Iya. Ya, Ya, Kenapa terlipat loh Pak. Iya, kenapa flipped? kalau menurut saya flipped classroom itu seperti contohnya nanti kita ngasih pembelajaran atau kasih kayak buku, bukan buku ya, pengetahuan awal atau peer knowledge dulu ke peserta atau peserta didik dulu, terus nantinya kalau pas di kelasnya itu tinggal menjelaskan ulang gitu. Terus udah sih Pak, itu aja deh. Ya udah, jadi betul Liz. Ya udah bagus itu. Enggak, terus aku mau tahu dari POV Pak Made, kayak itu tuh ada proses lainnya enggak, atau ada
Semisal contoh lainnya nggak selain yang kayak gini gitu, tapi namanya juga flipped classroom. Tapi metodenya yang beda, bukan metodenya apa, pendekatannya yang berbeda gitu. Nggak ada classroom segitu itu. Emang kayak gitu Yang doang, lain. Pak? Apa? Emang kayak gitu doang kah? Iya. Sesimpel itu. Kamu sesimpel apa lagi? Kayak gitu tuh kalau semisal mau dilibatin dengan semisal program mentorship atau strategi mentorship itu menurut Bapak lebih efektif nggak? Efektif. Sampai ojo maksa Pak, sumpah. Wes apa neh? Wes ta. Apalagi? MBK. Kenapa Ini yang Kak, bikin? kemarin aku juga tertarik membahas tentang deep learning. Apakah emang deep learning ini tuh emang dibutuhkan buat Indonesia atau Sangat. kayak cuma apa biar keterbaruannya si kementerian aja gitu. Sangat. Wes, butuh bingit. Nggak seru pembahasannya. Ya, kamu mintanya apa ya wes? Deep learning. Deep learning itu apa sih? Pendekatan. Lah iya, isinya apa sayangku? Ada 3. Yaitu Meaningful, joyful, sama apa ya? Menyenangkan. mindful, meaningful, joyful learning. Itu kan dari dulu sudah seperti itu. Itu hanya hal lama yang dibungkus sama kalimat baru gitu. Mindful itu apa sih? Yang bermakna. Iya, misalnya. Mindful itu apa sih? Kita pernah nggak sih kurikulum kita mengajarkan mindful learning? Sebenarnya semuanya udah menerapkan nggak sih Pak sebelum ada pendekatan deep learning ini? Iya. Ya, terus? Tapi kenapa harus kayak ditekankan banget sekarang jadi pendekatan? Ya, gini ya. Kalau saya sering masuk di kelas mana tuh? Yang hari swasta mungkin. Itu memang ada. Atau there are some differences between kebijakan dan idealisme. Ada yang namanya sebentar. Hilang Pak, hilang. Yo sih, ono sing goleki lho. Sik dulu. Goleki apa Pak? Goleki bapake. Ono sing goleki bapake. Salahe njaluk online bengi-bengi. Waduh, bahaya wis. Iya, ono sing goleki bapake. Bisa 77. Wait ya. Lihat Onti. Tuh lah, ini lo lihat Onti. Onti email dah. Tuh lihat Onti email dah. Mau jadi momi. Nanti mau jadi momi dah. Siapa tadi kita sampai mana lagi? Mindful. Pembelajaran penuh sadar. Iya.
Ya di mana-mana orang belajar ya harus seperti itu. Ya. Kalau meaningful apa? Meaningful yang bermakna. Maksudnya? Dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yo, itu yang sulit. Kalau Terus? kataku yang kayak Pak Made yang ini loh Pak, yang kemarin perkalian itu loh. Kenapa? Nah itu meaningful itu, sampai sekarang bermakna. Oh, sampai sekarang kamu ingat ya? Ya, Iyalah, itu hanya kelasmu yang dapat itu, kelas lain enggak. Hanya kelasmu. Jadi beruntunglah offeringmu. Hanya offeringmu. Oke. Terus yang terakhir joyful artinya Menyenangkan. kenapa kau harus menyenangkan? paling biar nggak stres Pak. Kenapa stres? Biasanya kayak kalau anak-anak kan pada kalau dikasih PR atau dikasih ini kayak langsung beban kognitif, langsung udah pada takut ngerjain. Oke. Joyful ngomong apa Alipah malah nulis. Siapa yang nyuruh nulis? Anmiko. Ngetik Pak, apa ngetik? Rauleh ngetik di sini harus ngomong. Kenapa? Alipah ayo kenapa? Joyful kenapa? Ayak naon dengan joyful? Maaf Pak, mic-nya mendem ya untung maike. Nek duduk awakmu sing kependem. Fitria, Syahra. Senyumul. Ya kamu. Kamu yang tersenyum. Ayo Anti. Kenapa Bapak? Nah, apa yang kamu mau bahas? Suwi wis. Apa yang mau kamu bahas? Tidak tahu, Faiz. Apa, Zahra? Apa, Zah? Pak mau tanya. Juse? Karena muka. Mau tanya Pak, mau tanya. Tanya, Kan biasanya kayak orang-orang yang punya track jelek, maksudnya kayak orang-orang yang kayak bullying ataupun secara verbal atau non verbal ya Pak, atau mungkin orang-orang yang kata-katanya itu nggak dijaga atau apa yang lainnya gitu. Apakah itu juga dipengaruhi oleh keluarga ataupun lingkungan dia selama ini gitu loh? Apakah itu berpengaruh juga ke dia? Berpengaruh. Wis. Kenapa lagi. Pak? Kenapa? Ayo Pak dikaji Pak. Why Pak? Wih, ngomonganmu rek dikaji. Wih, Kan ini kajian Pak, kajian. Iya. Dikaji. Halo Dek. Soalnya gini Pak, ada kasus kayak kan ada kan ya Pak, cowok. Maksudnya orang yang agak kasar ataupun ada juga orang yang sangat soft spoken gitu loh Pak. Apakah keluarga dan lingkungan mereka itu sangat mempengaruhi mereka dalam bertindak? Sehingga kan itu mempengaruhi orang lain gitu Pak.
Pasti. Kalau yang kasar itu artinya cowok. Kalau yang soft Enggak gitu, spoken, Pak, kan ada yang cewek itu- juga. iya. Maaf, Kalau yang salah kalau ngomong. cowok soft spoken tuh artinya banci. Loh, enggak Pak. Loh kok banci toh Pak? Enggak Pak. Laki kayak aku tak ngomong apa ono laki kok. Enggak Pak, maksudnya enggak di Mantap, apa ya, mantap. di kondisi tertentu Pak gitu loh. Kayak misal ada Kamu timingnya berantem gitu sama Pak. cowokmu. Loh Pak. Terus dia Enggak jadi kasar. tanya Pak. Cancel pertanyaan. Nah, iya cowokmu kasar sama kamu tinggal. Ngapain sama Bukan, cowok Pak. kasar? Enggak punya cowok Pak. Enggak punya cowok, bukan cowok Pak. Ini random people Pak. Random people. Kamu pacaran sama cowok random. Loh, Bukan gitu Bapak, ada salah satu wes di lingkungannya kita misalkan ya Pak, ini misalkan Terus dia kasar. di sinetron Pak, misalkan di series gitu Pak, ada Eh, yang Soalnya kita sering lihat sinetron. iya soalnya kita sering lihat drakor Pak, Iya. bukan sinetron. kan mereka jadi mempengaruhi, maksudnya merugikan orang lain juga gitu loh Pak. Gitu. Apakah ada solusi untuk people seperti itu? People ya. Nggak ada, tinggal. Loh? Kok ditinggal? Enggak itu Pak, bukan cowok ini Pak. Maksudnya bukan sebagai pasangan, bukan. Kayak ya udah random aja Pak. Ya udah, pokoknya random pasangannya ditinggal, pokoknya random tambah tinggal. Mah. Gitu Mas, Bapak. Mama juga. Kalau gitu ya, Pak. Kalau gitu berarti nggak ada solusinya kah? Karena itu sudah menjadi karakternya dia sendiri. Apakah That's right. nggak bisa dirubah gitu, Pak? Iya, kan aku pernah ngomong tuh, karakter itu gimana? Bisa dirubah. Dibentuk. Karakter itu? Lah Oh dibentuk, iya. iya dibentuk. Loh, jadi nggak ada pendidikan karakter itu. Loh? Karakter itu dibentuk, bukan dididik. Oh, Kalau sekarang kamu ketemu orang yang karakternya begitu, itu adalah hasil bentukan. Nah sekarang kalau dia sudah seperti itu, maka kalau ingin mengubah lagi harus dibentuk. Gitu. Apa jempol? makasih Pak, makasih. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang lucu, sing cilik apa sing gede? Kenapa Pak? Kata mulu kan lucu toh. Yang kecil apa yang besar? Loh, kok lucu? Yang kecil. Oh ini adiknya, Pak, adiknya, ajak iya ke Pak, kelas, adiknya. Pak, ajak ke kelas, please. Adiknya yang lucu Pak, yang kecil, Ya, yang nanti. lucu, yang kecil. Yang Ajak ke yang- kelas Pak, mau dimomong Zara. ngawur. Kamu hari apa sih kuliahnya? Aku hari Selasa Pak, offering B. Rabu Pak. Kita Selasa. Selasa Pak, Selasa. Selasa habis Bu Nunung kalau UC. Selasa habis Oh bunung, Pak. iya, Selasa ya. B Ya, Pak, B, aja ya B. Pak, aja ya Pak. Dia aja ya Pak. Ya, tak ajak. Saya ajak bermain Pak nanti Pak. Nanti habis ngajak main yang kecil, ngajak main yang besar ya. Oh nggak usah Pak, yang kecil aja. Nggak terima yang besar. Ngawur. Ngawur ada ini. Ya Pak Tiara nggak mau. Wis, itulah karakter ya. Karakter itu sesuatu yang dibentuk. It's made of. Jadi sesuatu yang memang dibentuk. Kita tidak bisa mengubah karakter dalam artian seperti orang mau mendidik gitu loh. Tidak ada. Tidak ada namanya pendidikan karakter, itu tidak ada. Karakter itu dibentuk. Di shape itu. Ya, dibentuk gitu, bukan sesuatu yang instan. Kalau kamu sekarang karaktermu adalah kamu nangisan orangnya, dibentak sedikit nangis, dibentak sedikit nangis. Nah, terus saya beritahu, Sarah, kamu kalau dibentak itu jangan nangisan. Jadi cewek itu yang strong, independent girl gitu loh. Iya Pak. Terus setelah itu kamu tak bentak. Bisa kamu tidak nangis? Kan ya raiso.
tetap kamu akan nangisan. Karena itu sesuatu yang dilatih. Lain dengan cara 5 tambah 5 sama dengan 10. Berapa 5 tambah 5? Tahu kamu langsung 10. Itu loh, itu pendidikan. Sedangkan karakter itu dibentuk. Itu bedanya pendidikan dengan membentuk. Ya. Nah, itu jawabannya. Bisa berubah, bisa. Tapi ya dibentuk lagi. Gitu maksudnya. Wis, nanti kalau pacarmu kasar, ajak ke saya biar saya bentuk. Menjadi cowok yang soft spoken. Nah, apalagi yang mau dibahas? Kalau nggak ada, buyar. Ya, apa suwi-suwi? Kita kuliah kalau kamu membutuhkan sesuatu. Kalau kamu tidak membutuhkan, ya wis. Yes, love? Lucu ini anak ini. Anak sopoy. Yes, love. Yes, aneh. Baby shark, do. You want it? Wait, okay. Did you still have a class? Oh. You can watch here. Not too loud, okay? Good. This one? Which one? Yuk, ada lagi. Sevanya, Claudia. Sev. Sevanya. Oh, Melayu arek iki. Hilang, Kansa. Hilang, Andita Kristalia. Hilang, Dava. Ini Dava. Hilang. Coba nih, Fitria. Apa Fit? Kamu mau bahas apa? Menjaga mental health mahasiswa semester 5, Bapak. Menjaga mental healthmu kenapa? Kamu kenapa? Setengah gila kah? Mental healthmu kenapa, Fit? Buka anak kameramu, biar aku lihat mukamu. Malah nangis. Buka. Spill dikit. Bermasalah, Bapak, kameranya. Buka kan kemarin. HP-mu. Kenapa mental healthmu kenapa? What happened sama mental healthmu? Dia RI. Kenapa, Fis? Mental healthmu kenapa? Ini loh, Bapak, biar tetap semangat gitu. Dengan banyaknya tugas gitu. Oke. Kamu sekarang semester 5. Kamu mau lulus kapan gitu aja dulu. Itu yang harus kamu pikirkan. Faiz mau lulus kapan, Faiz? Jangan nyalamati kamu tuh ditanya kok.
Kamu mau lulus kapan? Gak ada suaranya. Mute. Semester 8 sudah semester terakhir. 8 terakhir. Iya. Ya, kamu lulus pengen jadi apa? Mau jadi Nggak tahu. Iya Pak, masih dipikirkan. Masih dipikirkan. Kamu sudah pinter atau belum? Belum sepenuhnya Bapak. Belum sepenuhnya. Nah, itu aja sudah. Kamu besok pengen hidup jadi orang pinter atau jadi orang tidak pinter? Pak Somong sentakon Fitria, siapa tadi? Fitria, siapa tadi? Fadila apa Fitria? Sentakon mental health mau loh. Kamu lulus pingin apa ya? Angel tapi memang mental health itu nggak ada, Rek. Mental health itu hanyalah ilusi. Itu hanya sesuatu yang dibuat orang untuk membenarkan sesuatu yang lain. Mental health-mu bermasalah nggak, Noval? Kau no Pak, los aku wis Pak. Iya. Mental health itu hanyalah apa ya? Hanya cara orang-orang lemah untuk berlindung gitu aja. Dan itu biasanya muncul di Gen Z. Nggak tahu kenapa kok generasimu ini lemah sekali. Disenggol dikit nangis. Baru tadi sore, enggak, bukan sore, sore. Pulang dari kampus saya antri bensin di pom bensin Bandung. Depanku cewek, dikasih tahu sama ibu-ibu, Mbak, antrinya di sini loh, karena rame ya, karena rame, terus antrian di pom itu 1, tapi akhirnya ke belakang itu jadi 2. Nah mbak depanku ini persis ada di depan di percabangannya itu. Habis ditegur lari dong, padahal udah antri lama loh. Habis dibilang gitu sama ibu, ngapain lari mbak, sampai tak bongoi. Nanti kasihkan ibunya ngisi bensin dulu kan, nanti ibunya juga diem kok, tak gitu. Gak lari mbaknya. Gak tahu kenapa Gen Z itu seperti ini. Jadi mental health itu hanyalah sebuah ungkapan untuk orang-orang lemah untuk membela kelemahannya kalau saya. There is no such thing called mental health. Apalagi untuk umur-umur kamu. Nanti kalau kamu udah seaku, baru kamu bisa ngomong mental health. Tapi hanya atasannya kamu kuliah, terus kamu ngomong mental health, itu kayak iya, kamu nggak malu aja dengan dirimu sendiri gitu loh. Sorry to say ya, karena kita kan di kajian nih, jadi saya harus memberikan sesuatu yang memang ya apa adanya gitu. Hidupmu tuh bukan hanya kuliah, Rek. Hidupmu tuh hanya tidak sesulit kamu mengerjakan tugas skripsi. Nah, kalau kamu hanya mengerjakan skripsi aja bisa mengeluh mental health itu yo, berarti selemah apa nanti? Nilai value, your life value itu loh. Itu. Jadi jangan kamu berlindung pakai mental health, enggak ada tuh, Rek. Yes, loh. Onti Fadila atau Fitria tadi? Kalau kamu sudah semester 5, yang harus kamu ingat, kamu ingin jadi apa? Yes, loh. Kamu mau jadi apa gitu aja loh.
Kamu lo udah semester 5, kamu habis ini lulus. Kamu pengen jadi orang yang sakit mentalnya atau enggak? Kamu nggak pengen jadi orang yang sakit mentalnya, tabrak semua. Itu aja sih kalau kamu tanya ke aku tentang mental health. Nggak ada itu. Itu hanya orang males saja. Kalau aku ya, kamu tanya ke aku ya. Mental health itu hanya untuk orang males. Kalau kamu sudah di posisiku, bisa kamu ngomong seperti itu. Mental health. Kamu seharian sibuk di mana? Di kantor. Kamu pulang masih sibuk ngurusi yang kecil-kecil gini. Kamu harus memikirkan besok mereka makan apa. Kamu harus mikir besok mereka minum susunya apa. Kamu harus mikir kakaknya dia besok bayar sekolah apa. Kamu harus bekerja double untuk memenuhi kebutuhannya. Itu bisa kamu ngomong mental health. Oleh atasannya semester 5 wah. Sorry kepencet. Kalau hanya atasannya semester 5, yang bisa kamu lakukan adalah kamu memprioritaskan. Kamu mau jadi apa? Kamu pengen seperti apa? Kamu pengen hidup semewah apa? Itu aja. Gak usah ngomong mental health dulu. No matter what, semua yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita ngomong mental health. Nanti ngomong mental health itu nanti, bos. Ada waktunya. Kamu besok makan, mikir nggak mau makan apa? Orang, itu si siapa? Zahra ke mana? Kemana tadi kamu? Ke mie, apa tuh? Apa tadi mie gacoan? Iya Pak, iya kenapa Pak? Iya, kamu mikir nggak bayarnya pakai apa? Pakai duit dong Pak, masa pakai duit? Lah iya, kamu mikir nggak mau bayar pakai apa? Kan tinggal minta Ya, toh. pikir Bapak. Nggak transferan. Kok masih ngomong mental health? Aduh. Tuh, sopo sing basketan niku? Di lapangan. Zami Pak. Kami, kamu jam segini bisa ngomong, masih bisa basketan. Masuk pantas kamu ngomong mental health. Dulu. Tolong lah Rek, kamu tuh masih umur selawe burung enek. Jangan ngomong mental health dulu. Jangan itu. Itu kamu hanya membutuhkan pengakuan bahwa kamu lemah dan kamu ingin diakui lemah dengan gaya, dengan positif, yaitu mental health. Belum ada itu. Saya mendengar anak S1 ngomong mental health itu kayak dengar anakku ngomong mental health nih loh. Mental healthku jadi, apa yang membuat mental healthmu? Tuh, kamu tidak perlu memikirkan apapun juga, kamu hanya perlu kuliah. Itu aja. Itu maksudnya mental health. Bukan artinya saya meremehkan ya orang. Mental health itu ada, ada. Tapi, Mbok Yu, di umur-umur kamu, di waktu-waktumu ini, itu bukanlah sesuatu yang menakutkan gitu loh. Kamu hanya perlu kuliah. Kecuali kamu pengen gaya, ya wes lain ceritanya. Nanti gaya itu nanti. Semua untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Itu. Di semua angkatan ini kan aku sudah ngomong. Aku dulu itu naumakal. Naumakalis. Setiap orang yang melihat aku sekarang tidak percaya saya bisa seperti ini. Tapi satu, aku tuh pintar orang. Saya selalu belajar. Dulu.
Jadi kamu itu jangan ngomong mental health dulu. I was there. Jauh lebih parah dari itu. Ya buktinya bisa itu. Itu. Wis, Fadil siapa sih tadi yang ngomong itu? Yang tanya mental health, lupa saya. Fitria Sahra. Ya, yo, itu Fit. Jadi there is no such thing called mental health on your present time. Gak ada itu. Kamu hanya perlu mikir kuliah. Apa sih susahnya? Oke, Bapak. Pokoknya kamu mau belajar. Kenapa kamu harus belajar? Karena kamu sadar yang menolong kamu di masa depan itu hanya dirimu. Wis, aku dulu mikirnya begitu. Hanya kamu. Jadi kamu ingin hidupmu sekualitas apa, itu yang bisa memutuskan juga kamu. Bukan saya. Jadi kamu sebagai seorang Fitria Syahra, kamu ingin hidup sebagai cewek yang mandiri atau cewek yang sukses, itu ya kamu yang bikin. Jangan ngomong mental health dulu, Bos. Terlalu jauh. Tuh, itu ya, Fit. Oke, Bapak, makasih. Yo, semangat ya, Fit. Ya. Kamu kan pengen punya mobil sendiri kan? Kamu pengen punya apartemen sendiri kan? Wis. Kamu sudah besar, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, berapa biayanya, pekerjaan apa yang bisa memberikan biaya itu. Ya wis. Duit. Itu aja. Jangan ngomong mental health, ngapain kamu mikir mental health? Gak soge-soge kamu. Itu maksudnya. Saja lagi. Ada lagi enggak? Yes, love. Ojo. Ojo. Bobo ojo. Ojo. Yes. Itu lihat ada anti email Oda. Rosiana. Ayo nanti. Kok malu? Ya, apalagi? Ya, it's your time. Kita berapa SKS sih ini? 3 SKS toh? Ya, kalau jam 7 sampai jam 10 lah. Please, mau apa lagi? Mau apa lagi sekarang? Mau ngomong apa lagi? Mau mengkaji apa lagi? Wes, manjak ya wes buyar. Pak, boleh nanya nggak? Boleh. Tapi ini bukan soal pengkajian gitu. Ya wes. Soal apa? Semester depan itu kira-kira ada MBKM loh, Pak? Ada kayaknya. Ada, Pak. Ada kayaknya. Kayaknya lo ya. Kenapa kayaknya, Pak? Karena S1 aku tidak begitu tahu kurikulumnya. S2, S3 aku tahu. Aku yang bikin kurikulumnya. Kalau S1, Pak Agus Wedi. Jadi saya tidak begitu banyak terlibat dalam S1. Tapi, dengar-dengar, itu itu ada 2 semester kok MBKM tuh. Kamu bisa ngambil 2 semester. Itu. Bisa ngambil 2 semester. Jadi, tapi wajibnya berarti 1 gitu, Pak. Apanya? Putus apa? Wajibnya 1 gitu apa bagaimana? Wajibnya 1 gitu, Pak, atau bagaimana?
Belum dengar aku. Gimana? Jadi wajibnya 1 gitu Pak. Iya, Atau yang bagaimana? wajib 1. Yang wajib. Tapi kamu bisa lagi gitu. Kalau Berarti nanti kayak konser pengalaman nih. gitu nggak sih Pak? Apa? Ya Pak. Lanjut tuh Pak. Apa? Lanjut Bapak, lanjut. Lanjut, ya wis. Apalagi? Maksudnya Bapak lanjut tadi mau ngomong apa? Iya. Pengalaman kemarin anak-anak S1 itu dia ujian skripsinya 7 semester. Tapi tidak ngurus yudisium. Mereka ngambil MBKM di semester 8. Cari duit katanya. Berarti kan bisa 2 kali toh? Itu tahun lalu. Nah, kalau untuk yang sekarang gimana saya kurang tahu. Tapi tahun lalu seperti itu. Kalau misalkan kita nggak MBKM tuh Pak, kira-kira apa Pak? Saya ngapain gitu? Kuliah? Apa kuliah seperti gitu? Mau kuliah? Kalau nggak ngambil, kan MBKM itu nanti akan dikonversikan ke mata kuliah kan? Iya. Pacot. Kuliah. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Wih, sampai di kos. Hati-hati Sarah. Hati-hati. Dadah. Itu babe dulu sama Onti Sarah. Ulah gak di kos ternyata. Embuh nanti guys. Kelakuannya anak zaman sekarang. Apa? Ini berarti dipastikan MBKM atau magang berdampak ini wajib ya Pak? Iya, nggak tahu sih. Nggak tahu aku. Kalau wajib tidaknya, aku tidak bisa memberi keputusan. Tetapi terakhir aku dengar MBKM itu tidak wajib. Terakhir aku mendengar berita MBKM tidak wajib. Itu. Oh, tidak wajib ya, oke. Nah, terakhir lo ya. Cuman kalau nanti pas zamanmu berubah, yo berubah lagi. Itu karena ganti menteri kan ganti kebijakan. Betul. Nah itu jadi terakhir itu tidak wajib. Tidak wajib. Oke. Jikalau nanti MBKM wajib atau magang berdampak ini wajib, menurut panjenengan PKL dan KKN lebih milih PKL atau KKN daripada MBKM Pak? Menurut panjenengan yang paling efektif yang mana? Cocok buat kita, mungkin POV-nya lebih, misal dari waktunya lebih ringan KKN-nya atau bagaimananya kayak gitu. Mungkin panjenengan punya referensi yang berbeda. Bedanya apa sih? Apa Pak? Bedanya apa sih? Waduh, nggak tahu Pak. Aku tidak mengikuti aku begitu.
Kalau yang kemarin saya konfirmasi beberapa dosen yang intinya itu kalau KKN sekarang itu kan lebih nggak kayak dulu 3 bulan. Sekarang hanya kalau nggak salah 1,5 bulan, terus PKL itu juga 1,5 bulan. Kalau MBKM atau magang berdampak itu kalau nggak salah masih 6 bulan kayak gitu. Kecuali yang mandiri mungkin bisa disesuaikan sama perusahaannya kayak gitu. Tapi Pokoknya kalau mana yang dibilang ya, mana yang menguntungkan buat kamu gitu aja wis. oke. Jadi orang itu orang yang realistis saja. Siap. Mana Susah yang paling menguntungkan udah, Pak. buat kamu sikat ngono wis. Pengaturannya seperti itu. Ngono ae lek aku. Nah, aku lo ya. Kamu untungnya di mana? Gas. Ngono wis. Lah ngapain? Gitu. Ya, apa lagi? Oh iya, gini. Kita kalau kuliahnya online gimana, Rek? Apa atau enggak apa-apa? Apa atau enggak apa-apa? Yuk kayak gini. Oh, kita kalau kuliahnya online gimana? Tambah gak gelem. Karena kalau kuliahnya kita dari luring, itu aku kesel ngomong. 4 kelas sih, jangan wis. Atau seandainya bisa digabung 2 kelas jadi 1, 2 offering jadi 1, itu api. Biasanya. Api itu. Pak, kalau 2 kelasnya di mana, Pak? Yo di depanku, depan ruanganku. Itu nggak juga, tadi kita juga gitu. Iya tak? Iya, kalau 2 kelas, Pak. Kita duduk di lantai. Iya tak? Yo kalau gitu ruangannya di lapangan tenis kayak. Yes lah. Yang solutif, Pak, yang solutif. Saya lapangan tenis. Atau gimana ya? Biasanya. Agak lain itu, Pak. Tubuh mami. Pasca sarjana aman apa? Di pasca? Bisa, aman. Coba aja Pak. Gak apa-apa, di situ seru kayaknya. Di pasca lah. Yo. Coba ya tak tanyakan ya. Hari apa bisanya? Di Edu TV, Pak. Nggak boleh. Di Edu TV. Kenapa nggak? Ya, kenapa Pak kok nggak boleh? Nggak tahu. Saya sudah pernah melobi untuk perkuliahan, tidak boleh. Juga cara-cara. Nggak boleh kalau untuk kuliah. Aku nggak tahu kenapa. Nanti coba tak carikan ruang di pasca. Tapi kan harinya berapa? Kalau memang maunya luring, tapi kalau daring ya kita seperti ini. Iya sayang. Wes, cukup, bisa bolu. Tak itu jamnya kuliah, jauh suwi-suwi. Capek apa? Apa? Capek. Suaraku belum sempurna, masih batuk-batuk itu demi saudara ini kuliah. Kata Desi rambutnya baru. Apa?
Kenapa? Kata Desura. Enggak. Betul sih. Iya sayang. Yes love. How can I help you? Opo. Yes love. Mommy. Itu banyak mommy. Pilih mommy yang mana itu? Itu banyak mommy. Nah itu. Choose one. Nanti dia diambil. Ya, choose one. Choose the cutest one. Itu pilih. Nah itu banyak. Itu loh. Yang brown or yang black or yang black itu. Mau? Udah pilih. Tunjuk, nak tunjuk dia diambil buat kamu. Ya, wes kita akhiri ya. Ya Pak. Los Pak, los. Yuk. Ya, untuk yes Pak. Yes, gitu. Untuk minggu depan kontak lagi. Anaknya dibawa, Pak. Tergantung. Setelah anaknya diajak main, bapaknya diajak main enggak? Enggak. Saya, Pak. Saya. Jadi aja. Nanti tak kasih tahu. Apa mau tak buatin yang lucu juga? Mau. Mau, oke. Sama Om nggak sakit, tenang aja. Saya mau 1 Pak. Open PO bisa nggak Pak? Open PO Pak 1 Pak. Zara gatel Pak. Iya, nanti tak buatin. Open PO 1 ya Pak. Zara minta Sudah- cowok aja Sudah Pak. sudah terbukti lucunya kan? Nah, nanti. Ya Pak. 1 open PO Pak 1. Ya, gampang sama Om ini semua bisa diatur. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Udah ya, minggu depan kontak lagi ya. Oke? Baik. Oke. Ya, Pak. Oke, ya udah kalau gitu saya akhiri. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Pak. Bye, Adek. Dadah. Wah, kok nggak dibaca-baca sih? Apain? Dadah Pak Made. Dadah. Nah, Yuk Pak Made. ya, wis. Ya, mari.